Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Eh, para jamaah Facebook yang berbahagia, ada kesalahan teknis. Mari kita lanjutkan apa yang tadi sudah kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bal haddadat bil uqubah ad-dunyawiyah. Sunnah an-nabawiyah, tegesi dari nabi kita, kebijakan, ucapan, perbuatan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam menangani orang yang tidak mengeluarkan zakat. Itu juga menakut-nakuti bil uqubati dunyawiyah, dengan siksaan punishment langsung di dunia ini. Uqubah ad-dunyawiyah atau siksaan duniawi ini, punishment yang ada, sanksi yang sifatnya duniawi ini ada dua. Asyara'iyati, yang pertama jenisnya adalah syara', ketentuan agama yang jelas, yang terukur, kelihatan. Wal qadariyati, dan ancaman siksa yang lahir, yang muncul dari absolutisme, kemutlakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah pemilik semua yang ada di langit dan di bumi ini. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Mengancam siapa? Menakut-nakuti siapa dengan dua siksa ini, syarak dan terserah Allah. Kullaman, semua orang, yabkhalu, yang dia kikir, dia tidak mau mengeluarkan hartanya, bihaqillahi, dengan hak Allah, dia tidak mengeluarkan hak-hak yang wajib dikeluarkan berkaitan dengan hak Allah, wa haqqil fakir, dan haknya orang-orang yang membutuhkan, orang fakir, fi malihi, di dalam hartanya orang itu. Jadi orang yang kikir tidak mau mengeluarkan zakatnya, ancaman di akhirat sudah diterangkan pada minggu yang lalu. Ancaman di dunia, ada ancaman syar'iyah, ketentuannya jelas di dalam agama Allah, dan ada ancaman qadariyah, ancaman yang lahir karena kemahakuasaan Allah yang mengatur segala apa yang ada di bumi ini. Ancaman yang tidak terukur tetapi justru maha dahsyat. Karena apa? Karena harta yang kita miliki adalah milik Allah. Harta yang kita miliki adalah titipan Allah. Pemilik hakikinya adalah Allah, sehingga terserah Allah. Kalau kita tidak mau diatur oleh Allah, dibimbing oleh Allah, tidak mematuhi ajaran Allah, maka harta ini dengan mudah akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara Allah sendiri. Saya kira ini warning yang harus betul-betul dicamkan oleh orang-orang yang diberikan anugerah limpahan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fil uqubati, di dalam siksaan al-qadariyati yang bersifat kemahakuasaan Allah, allati yatawallaha al-qadarul a'la, siksa yang di bawah otoritas
kemahakuasaan yang maha tinggi, yang tidak ada power di atasnya karena langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma mana'a qaumun az-zakata illa btalahumullahu bis-sinin. Ma mana'a, tidak mencegah, kaumun, satu kaum, az-zakata, zakat, satu komunitas yang tidak mengeluarkan zakat, illa betala, kecuali menguji, kecuali menurunkan bala, ujian, bencana, hum, kepada kaum itu, Allah Ta'ala, bisinina, selama beberapa tahun. Jam'u sanatin, jamaknya lafaz sana. Artinya apa? Selama beberapa tahun apa yang diturunkan bencana oleh Allah? Wahya al-maja'atu wal qahtu. Ujian itu berupa al-maja'ah, kelaparan, artinya sumber-sumber ekonomi terhenti, akses ekonomi terhenti, wal qahtu, dan kemarau panjang. Kalau satu kaum itu bersepakat untuk tidak mengeluarkan zakat, hanya untuk kepentingan perut dia sendiri dan keluarganya, maka bala atau bencana, ujian yang diturunkan Allah ini sangat berat sekali. Al-maja'atu wal qahtu, kelaparan akan melanda di mana-mana dan kemarau panjang akan terjadi. Artinya bala atau ujian, bencana yang diturunkan Allah ini akan dirasakan oleh seluruh umat manusia, tidak hanya orang-orang kaya tetapi juga orang-orang miskin, karena bencana ini sifatnya umum. Artinya apa? Artinya orang-orang yang berduit, yang diberikan limpahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala ini justru menjadi sabab kehancuran alam, menjadi faktor determinan dari Allah menurunkan bencana ini. Saya kira ini harus difahami ya oleh aghnia, orang-orang kaya, bahwa perilaku mereka ini menyebabkan destruktivitas sosial, menyebabkan Allah menurunkan bencana secara umum. Makanya kesalehan sosial orang-orang kaya ini akan berdampak secara keseluruhan. Begitu juga keengganan mereka untuk berzakat, berinfak, dan sedekah ini juga menyebabkan mafsadah ammah atau madarrah ammah, kerusakan yang umum, karena Allah akan menurunkan bala berupa al-maja'atu wal qahtu. Kelaparan akan terjadi di mana-mana dan kemarau panjang akan melanda di sebuah daerah. Tentu ancaman ini harus kita antisipasi. Artinya kehadiran kita Al-Aziznu ini, lembaga amil zakat, infak, sedekah, Nahdlatul Ulama, dalam rangka menggugah kesadaran muzaki, orang-orang yang wajib berzakat, kesadaran orang-orang untuk berinfak, bersedekah, ini justru akan menahan Allah untuk tidak menurunkan bala, ujian, bencananya kepada satu masyarakat. Jadi jeripayah kita, Lazisnu misalnya, lembaga amil zakat ini, untuk door to door kepada orang-orang kaya, menyampaikan ada gerakan zakat, program-program penyaluran zakat. Ini justru menjadi sebab nuzulur rahmah, turunnya rahmah dari Allah dan
menyebabkan Allah tidak jadi menurunkan azabnya, siksanya, ukubahnya. Ini justru menjadi motivasi ya bagi kita ambil zakat ini dimanapun kita berada untuk aktif door to door, aktif silaturahim kepada aghnia, orang-orang kaya, untuk supaya mereka gemar berzakat, gemar bersedekah, gemar berinfak, sehingga justru Allah tidak menurunkan bencana kepada masyarakat itu, tapi sebaliknya Allah menurunkan rahmat, menurunkan kasih sayang, menurunkan rizki yang melimpah di daerah itu. Wa fi hadisin, dan di dalam hadis sanin yang kedua, hadis yang pertama tadi Allah akan menguji komunitas kaum masyarakat itu dengan kelaparan dan kemarau bertahun-tahun. Hadis yang kedua ini ada hadis walam yamna'u zakata amwalihim, jika mereka tidak mencegah zakat harta-harta mereka, illa muni'u al-qatra minas sama, kecuali mereka dicegah, artinya dilarang sehingga tidak turun hujan minas samai dari langit, walau lal bahaim, dan seandainya tidak ada hewan-hewan, hanya manusia saja yang hidup di muka bumi, lam yumtaru, maka mereka tidak diberikan hujan. Jadi hadis yang kedua ini menguatkan hadis yang pertama. Jika orang itu, masyarakat itu tidak berzakat dan kita diam saja sebagai orang yang punya ilmu, sebagai orang yang sadar bahwa zakat itu harus dikeluarkan, maka Allah tidak akan memberikan hujan kepada masyarakat itu. Sedangkan kita tahu bahwa hujan adalah sumber kehidupan, apalagi bagi kita ya, masyarakat Indonesia, di mana mayoritas penduduk kita adalah kaum agraris yang mengandalkan sektor pertanian sebagai maisyahnya, sebagai sumber ekonominya, sumber kehidupannya. Wa fi hadisin, dan di dalam hadis akhar yang lain, ma khalatat as-shadaqatu malan illa afsadathu. Makhal atau tidak bercampur as-shadaqatu, sedekah. Au qala, atau dalam hadis yang lain az-zakatu, zakat. Malan, tidak bercampur pada satu harta. Illa afsadat, kecuali merusak sedekah atau zakat itu hu, pada harta itu. Jadi ketika harta yang wajib dizakati ini masih bercampur dengan harta yang lain karena tidak dikeluarkan, maka justru harta yang harus dikeluarkan ini akan menghancurkan harta yang lain. Misalnya ada orang punya harta 1 miliar, mestinya dia keluarkan 2,5%, 25 juta misalnya. Ternyata tidak dikeluarkan 25 juta itu, maka 25 juta itu akan menghancurkan uang 1 miliar. Tentu hitung-hitungan matematikanya rugi besar. Kalau orang punya harta misalkan 1 miliar, dia tidak mau berzakat, maka harta sedikit itu 2,5% yang harus dizakati itu justru akan membunuh, akan menghancurkan yang harta semua yang ada, yang dimiliki orang itu. $975 juta itu akan hancur oleh 25 juta yang tidak dikeluarkan orang itu. Sehingga dari sini ya, mari kita mengajak ya orang-orang kaya, tetangga kita, saudara kita, keluarga kita yang sudah wajib berzakat,
Ayo kita jaga harta kita ini, kekayaan yang dititipkan Allah kepada kita ini, dengan kita keluarkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh agama, ditetapkan oleh Allah dan baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena hitung-hitungannya rugi besar kalau hanya karena 25 juta misalnya, uang 975 ini hancur. Dan ini adalah sabda Nabi, ini adalah bukti kemahakuasaan Allah. Allah itu maha kuasa, Allah itu akan menggunakan kekuasaannya sesuai dengan kehendak Allah. Dan Nabi sudah memberikan warning supaya kita umat Islam ini berhati-hati, supaya kita umat Islam ini menjaga kehidupan ini sehingga selalu dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma khalatat as-shadaqatu atau ma khalatat az-zakatu malan illa afsadathu. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Jadi ketika harta zakat, harta yang harus dikeluarkan itu masih bersama-sama, masih berkumpul, masih bercampur dengan harta yang lain, maka harta zakat ini akan menghancurkan, akan merusak harta, semua harta yang ada di situ. Dengan jalan yang Allah tentukan sendiri. Tadi saya gambarkan kita punya uang 1 miliar yang harus kita zakati 2,5% misalnya, 25 juta. Tapi kita enggan mengeluarkan 25 juta itu dengan kalkulasi duniawi tentu saja. Justru semua harta kita akan dihabiskan oleh Allah, akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 975 juta kita akan habis. Kalau tidak percaya ya sudah, karena ini dawuhnya Nabi dari Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Pemilik apa yang ada di muka bumi dan langit itu hanya Allah. Wahadal hadis ini yahtamilu, mengandung maknanya ini dua makna. Hadis ini kemungkinan mengandung dua makna. Kama qala Al-Mundhiri, sebagaimana penjelasan Imam Al-Mundhiri. Apa kandungan hadis ini? Yang pertama, al-awalu, yang pertama, annas sodakota, sesungguhnya sodakah, bimakna zakat, dengan pengertian zakat, sesungguhnya zakat itu maturikat, tidak ditinggal zakat itu, fimalin, di dalam harta, artinya tidak dikeluarkan zakat itu dari harta, walam tukhraj, dan tidak dikeluarkan zakat itu minhu, dari harta, illa kanat, kecuali ada harta itu menjadi sababan menjadi sabab, faktor fi halakihi, di dalam kerusakan harta itu, wa fasadihi, dan kerusakan harta itu, kehancuran harta itu. Jadi zakat yang ada di dalam harta seseorang, kewajiban zakat yang ada pada harta seseorang, jika tidak dikeluarkan, maka akan menghancurkan semua harta yang dimiliki oleh seseorang. Wa yashhadu, dan menyaksikan lihadzal makna, terhadap makna ini, bahwa zakat yang tidak dikeluarkan akan menghancurkan semua harta seseorang, ma hadis ruwiyah, yang diriwayatkan ma fi hadisin akhar, di dalam hadis yang lain. Apa hadis itu? Ma talifa malun fi barrin wala bahrin illa bihabsi zakah. Ma talifa, tidak rusak, malun, harta itu tidak hancur, tidak rusak, fi barrin, baik di dalam daratan, wala bahrin, dan tidak di lautan, illa bihabsi zakah, kecuali dengan sebab menahan zakat. Jadi harta kita yang ada di darat dan di laut tidak akan hancur, tidak akan rusak, kecuali kalau kita enggan untuk berzakat. Artinya ketika kita
aktif berzakat, aktif mengeluarkan zakat kita, menyapa fakir miskin, memberdayakan ekonomi mereka, maka Allah akan menjaga harta kita itu fi barrin wa bahrin, baik harta kita itu tersimpan di daratan atau ada di lautan. Ini sebuah statement atau warning yang luar biasa. Atsani, makna yang kedua, annar rajula, sesungguhnya seseorang ya'khudzu zakat, yang mengambil zakat, wa huwa ghaniyun anha, sedangkan dia tidak butuh zakat itu. Makna yang kedua, orang yang tidak berhak menerima zakat tapi dia mengambil zakat itu, kemudian dicampur fayadau, maka dia letakkan zakat itu ma'amalihi, bersama hartanya. Dia tidak berhak sebenarnya menerima zakat itu, tapi dia mengambil. Kemudian harta zakat itu dicampur dengan hartanya, masuk dompet maksudnya untuk kebutuhan harian dan lain-lain. Fayuhlikuhu, maka harta zakat itu akan menghancurkan harta-harta dia yang lain. Wa bihadza, dan dengan keterangan ini fassarahu, menjelaskan hu ing hadza al-imamu Ahmadu, Imam Ahmad. Saya kira dua-duanya benar. Jadi bagi muzaki, orang yang berzakat, menggunakan makna yang pertama, yaitu orang yang tidak mengeluarkan zakat, maka zakatnya ini akan menghancurkan semua hartanya. Yang kedua, bagi orang yang tidak berhak menerima zakat, kok dia tega-teganya mengambilnya, sedangkan yang lebih membutuhkan adalah sebagaimana dalam firman Allah, maka zakat yang dia ambil dalam kondisi dia tidak berhak menerima zakat itu tidak termasuk asnaf samaniyah, golongan 8, maka ya harta yang dia ambil itu, zakat yang dia ambil itu akan menghancurkan hartanya. Ini tentu bagi amil zakat ada dua pelajaran yang berharga yang kita ambil ya. Yang pertama, lembaga zakat seperti Lazisnu ini harus aktif melakukan identifikasi muzaki, orang-orang yang wajib berzakat. Kita data dan kita datangi, kita berikan proposal bahwa Lazisnu misalnya punya program santunan yatim piatu, santunan fakir miskin, donasi kematian, program pengajian, program pendidikan ya, program kesehatan, program sosial. Yang kedua, bagi Lazisnu adalah ketika harta itu sudah terhimpun, maka harus disalurkan kepada betul pihak-pihak yang berhak menerima zakat. Tidak sembarangan orang. Jangan karena faktor nepotisme, karena masih ada hubungan kekerabatan, hubungan kekeluargaan, hubungan pertemanan, kemudian orang yang tidak berhak menerima zakat itu dikasih zakat. Tentu ini tidak boleh. Jadi dua pengertian ini, yang kedua tadi disampaikan oleh Imam Ahmad, itu juga menjadi warning ya bagi lembaga zakat untuk betul-betul di dalam penyaluran zakatnya itu tepat sasaran. Tidak karena faktor koneksi ya, tidak hanya karena faktor nepotisme kemudian melanggar ketentuan Allah dan Rasulnya. Misalkan kalau di Lazisnu Kabupaten Pati ini ada 4 pilar ya yang menjadi guidance, menjadi panduan bagi lembaga zakat. Lazisnu di bidang pendidikan, beasiswa pendidikan bagi anak-anak yang lahir dari keluarga yang tidak mampu, misalnya aspek sosial, santunan fakir miskin, duafa, orang-orang yang lemah, tertindas, tidak punya akses ekonomi. Kemudian ada program kesehatan para lansia yang sakit, yang tidak mampu berobat, disapa oleh
program kesehatan ini, kemudian ada ekonomi, bagaimana menumbuhkan kewirausahaan bagi kaum muda yang produktif, kreatif, memacu kreativitasnya untuk berani memulai usaha dengan manajemen keuangan yang transparan. Jadi ini menjadi guidance ya, menjadi panduan bagi lembaga zakat untuk menyalurkan zakatnya. Tentu semua harus dengan perspektif syariah, artinya boleh tidak syariat terhadap penyaluran-penyaluran yang tadi kita sampaikan. Tentu sasaran utamanya adalah al-fuqara wal masakin, orang-orang fakir miskin yang membutuhkan skill entrepreneurship, keahlian untuk berwirausaha, sehingga mereka bisa keluar dari jurang kemiskinan menuju kemandirian. Al-uqubatu asy-syar'iyyatu, siksaan akhirat. Limani zakah, bagi orang yang mencegah zakat. Jadi ada al-uqubah al-qadariyah yang itu sifatnya malah masif ya, yang itu sifatnya adalah umum, artinya tindakan beberapa orang ini akan menyebabkan destruksi sosial, akan menyebabkan kerusakan masyarakat. Misalnya di kampung itu ada 10 orang yang wajib berzakat, ternyata 10 orang itu tidak mengeluarkan zakat, maka efeknya domino. Semua masyarakat itu akan merasakan ujian, cobaan yang diturunkan Allah di masyarakat itu. Ini kan efek domino, hanya perilaku segelintir orang tapi menyebabkan Allah tidak menurunkan hujan. Kemudian tanaman-tanaman petani tidak tumbuh karena tidak ada air hujan, tidak ada sumber-sumber air yang muncul. Ini justru efek domino yang harus dihindari. Sehingga lagi-lagi mari Lazisnu, Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Nahdlatul Ulama, untuk bergerak, karena gerakan kita bersama menyadarkan orang-orang kaya untuk berzakat itu akan menjadi rem Allah tidak menurunkan bencana yang ammah, yang umum, yang dirasakan oleh kaya miskin, orang yang ahli ibadah dan tidak. Ini harus kita hindari. Jadi sehingga program One Day 500 ini, sehari 500 rupiah, ini harus terus kita galakkan, karena itu menjadi wahana kita untuk mendorong masyarakat untuk gemar berzakat, berinfak dan bersedekah. Al-uqubah asy-syar'iyyah limani zakah. Sekarang siksa syara bagi orang yang mencegah zakat. Wa fil uqubah, di dalam siksa asy-syar'iyyati yang sifatnya syara, agama, al-qanuniyati yang harusnya menjadi undang-undang, konstitusi, allati yatawallaha al-hakim, yang diatur, dikelola secara penuh oleh hakim, oleh negara maksudnya, awaliyul amri, oleh negara, sahibul wilayah, pemegang kebijakan sebuah daerah. Ja'a, datang, qauluhu, sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi zakati, di dalam bab zakat. Apa sabda Nabi? Man a'toha, man, barang siapapun, a'toha, yang memberikan zakat, mu'tajiran ay taliban al-ajr, hanya mengharap pahala Allah subhanahu wa ta'ala, falahu ajruhu, maka dia akan mendapat pahala itu. Orang yang mengeluarkan zakat hanya karena Allah, mengharapkan ridha Allah, maka dia akan mendapat pahala dari zakatnya itu. Waman mana'aha, dan barang siapa yang mencegah, tidak mau mengeluarkan zakat itu, fa inna akhidhuha, fa inna, maka sesungguhnya aku, Rasulullah, sebagai representasi dari negara, sebagai
posisi beliau sebagai waliul amri, pemegang kebijakan, pemimpin puncak, akhidhuha, akan mengambil zakat itu. Kalau mereka tidak mau mengeluarkan zakat, saya ambil dengan paksa. Wa syatra malihi, dan separuh hartanya. Harta yang wajib diyati saya ambil, dan setengahnya juga saya ambil, kata Rasul. Azmatun min azamati rabbina, ini adalah ketetapan dari ketetapan Allah. Jadi kalau dikeluarkan dengan mengharap ridho Allah, maka dia akan mendapat pahala yang besar. Tapi jika orang enggan mengeluarkan zakat, maka saya yang akan mengambil dengan paksa. Tidak hanya yang dia wajib zakat, tapi juga separuh hartanya juga diambil. Bahkan Nabi bersabda, azmatun min azamati rabbina, ini adalah ketentuan, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. La yahillu, tidak halal li ali Muhammadin, bagi keluarga Muhammad, minha, dari zakat, syai'un, sesuatu apapun. Nabi memberikan teladan bahwa saya paksa untuk mengambil zakat ini bukan untuk kepentingan saya dan keluarga atau klan saya dari Bani Hashim dan Bani Muttalib, keluarga besar, tidak, tapi innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, ini kita bagi kepada orang-orang yang membutuhkan, ya, dari 8 golongan itu, wabil khusus fakir miskin. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Nasai. Banyak sekali, ya. Tadommana, mengandung hadzal hadis, hadis ini al-karimu, yang mulia, jumlatan, satu aturan secara global, jumlata mabadi'a, satu prinsip-prinsip dasar, hammatin, yang penting, fi babiz zakati, di dalam bab zakat. Ahaduha, salah satu dari mabadi itu, prinsip-prinsip dasar, annal asla, sesungguhnya hukum asal, fi zakati, di dalam zakat, ayyu'tiyaha, itu seyukyanya memberikan zakat itu, al muslimu, orang Islam, mu'tajiran, ay taliban al ajrah, orang muslim memberikan zakatnya itu hanya untuk mencari pahala dari Allah. Wa muhtasiban, dan mencari golek as-sawaba, pahala, indallah, di sisi Allah Ta'ala. Kenapa tujuan berzakat hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, pahala dari Allah? Li'annahu, karena sesungguhnya muslim itu yata'abbadu, menyembah di muslim itu lillahi, karena Allah, biadahya, dengan mengeluarkan zakatnya. Karena dia mengeluarkan zakat ini dalam rangka ta'abbud ilallah, menyembah kepada Allah, tunduk kepada aturan Allah. Faman fa'ala dzalika, faman, maka barang siapa, fa'ala, melakukan orang itu, dzalika, mengeluarkan zakat hanya karena menggapai ridha Allah, pahala dari Allah, falahu ajruhu, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Wa masubatuhu inda rabbih, dan pahala dia itu ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi pelajaran bagi muzaki, orang-orang yang berzakat, ya, orang-orang yang bersedekah, orang-orang yang berinfak, orang-orang yang berwakaf. Niatkan di dalam hati kita bahwa kita mengeluarkan zakat kita itu hanya karena Allah, hanya tunduk kepada Allah sebagai pemilik apa yang ada di muka bumi ini, bukan untuk mencari popularitas, bukan untuk mencari kedudukan, bukan untuk mendapatkan pujian manusia, tidak, tetapi karena ketundukan mutlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pencipta, sang pemilik, yang maha kuasa, yang mengatur semua peredaran kehidupan ini, termasuk yang memberikan rizki kepada kita yang kita keluarkan itu.
Karena orang mengharap selain Allah itu pada akhirnya dia akan rugi, pada akhirnya dia akan menyesal. Karena yang bisa membalas kebaikan manusia hanya Allah. Ini adalah orientasi spiritual yang harus kita bangun ya di dalam diri kita, supaya ketika kita beramal itu hanya untuk menggapai ridha Allah, hanya untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Katanya Gus Baha itu kan, ikhlas itu logika tertinggi. Jadi kalau kita belum bisa ikhlas itu berarti ada something error ya di dalam otak kita ini, karena semua yang kita nikmati ini berasal dari Allah. Kita menghirup udara dari Allah, kita bisa makan dari Allah, air yang kita gunakan sehari-hari untuk mandi, untuk mencuci, semua itu semua dari Allah. Jadi kalau kita beramal karena manusia, mengharapkan kedudukan di tengah manusia, mengharapkan pujian manusia, itu orang yang goblok gitu. Wong yang memberikan nafas kita bisa menghirup, air, bumi, semua itu Allah. Bahkan yang membalas kebaikan amal kita juga Allah kok. Beramalnya karena orang lain. Beramal bukan karena Allah, tetapi karena manusia. Itu orang yang disorientasi, orang yang mengalami kebingungan tujuan hidupnya, tidak tahu arah hidupnya itu. Jadi kata Gus Baha itu, ikhlas itu logika tertinggi. Atsani, kandungan hadis yang kedua, annaman, sesungguhnya orang, holaba yang mengalahkan, alaihi pada orang itu, asyukku, penyakit kikir, bakhil, wa hubbud dunya, dan cinta dunia. Orang yang di dalam hatinya dikuasai oleh cinta dunia dan bakhil, wa mana'a, sehingga dia mencegah az-zakat, zakat, tidak mau mengeluarkan zakat, lam yutrok, orang yang seperti itu tidak ditinggal, tidak dibiarkan. Bukan orang yang punya harta banyak dia wajib berzakat tapi dia enggan berzakat, tidak kemudian ditinggal, bebas hukum, bebas tanggungan. Bukan. Wa sya'nuhu, dan kondisinya orang itu tidak dibiarkan, lam yutrok sya'nuh misalnya, tidak ditinggalkan, tidak dibiarkan. Artinya bagi kita lazisnu, misalnya ada orang kaya yang belum mengeluarkan zakatnya, kemudian kita silaturahim, kita sampaikan bahwa lazisnu siap untuk menambung harta zakat, infak, sedekah, kita salurkan untuk program A, B, C, D, E. Ternyata orang itu enggan, tidak mau berzakat, maka jangan putus asa. Kemudian tidak mau menyapa orang itu. Harus ada kreativitas, inovasi dari lembaga zakat itu untuk menyapa orang-orang kaya yang enggan untuk berzakat. Dengan pendekatan psikologis, dengan program-program yang visioner. Pokoknya bagaimana cara menarik simpati agnia. Ini cara yang halus. Kalau Nabi ya, karena zakat ini hubungannya dengan ulul amri, dengan negara, dengan pemimpin formal, bal tu'khadhu minhu qahran, bal tu'khadhu, tetapi diambil zakat itu minhu dari orang itu, qahran, dengan paksa, bisultani syar'i, dengan power agama, karena mendapat legitimasi dari Allah. Khudh min amwalihim wa quwwatid daulati, dan kekuatan negara. Syarak membolehkan negara memperkuat armadanya, pasukannya, untuk mengambil harta zakat itu dari orang-orang yang wajib berzakat. Wazida ala dzalika, dan ditambah, tidak hanya diambil zakat itu, fauqiba, maka dia diseksa, bi akhdhi nisfi mali, dengan diambil separuh hartanya. Kenapa kok sampai begitu? Selain diambil harta yang wajib dia zakati dan harta zakat itu, dan separuhnya ta'ziran, karena memberikan pelajaran, memberikan sanksi yang tegas, wa ta'diban, dan sanksi itu tentu fungsinya mendidik ya,
liman katama, liman bagi orang katama yang dia menyembunyikan orang itu, hak Allahi, haknya Allah, fi malihi, di dalam hartanya. Menjadi pelajaran bagi orang lain, orang-orang jangan sampai menyembunyikan hak Allah di dalam hartanya. Warad'an, dan untuk menolak, menghardik li ghairi, bagi orang lain, ayasluka, untuk berjalan, sabilahu, jalan orang itu. Menjadi pelajaran bagi orang lain supaya tidak menempuh jalan yang sama. Karena kadang perilaku orang ini ditiru oleh orang lain, apalagi kalau perilaku orang itu sesuai dengan kepentingan orang tersebut. Kepentingan apa ya? Kepentingan enggan untuk berzakat, hanya memikirkan perutnya dia sendiri, keluarganya, saudara-saudaranya. Artinya tidak mau dia mengeluarkan zakat. Jadi ini menjadi ketegasan dari Islam bahwa kewajiban berzakat ini berpihak kepada orang-orang fakir miskin, sehingga orang-orang kaya harus betul-betul memperhatikan dalam konteks lembaga zakat. Jangan sampai putus asa, jangan sampai kehilangan kreativitas atau inovasi untuk menarik hati orang-orang kaya yang wajib berzakat. Waqad qila, dan sungguh diucapkan, inna hadza, sesungguhnya ini, memaksa orang untuk berzakat, mengambil separuh, mengambil harta zakatnya dan separuh jika ia melakukan penyimpangan, tidak mau berzakat. Seperti ini karena ada kisah ini, ketentuan ini, fibtidail Islam, di dalam permulaan Islam. Itu kan ada pada saat Nabi. Tsumma nusikha, kemudian dirombak ketentuan ini. Walakin la dalila, tetapi ini tidak ada dalil ala naskhi, atas perombakan ini. Kata Yusuf Al-Qaradawi, perombakan ini tidak ada dalilnya bahwa diambil zakatnya dan separuh hartanya. Wala yathbutu bil ihtimal, dan dalil atau perombakan itu tidak tetap, ya. Atau wala yuthbatu, tidak ditetapkan perombakan itu bil ihtimal, hanya dengan kemungkinan. Artinya perombakan itu harus dengan dalil, bukan hanya terhadap angan-angan, terhadap wacana saja tanpa ada dalil. Walladzi arahu, kata Yusuf Al-Qaradawi, walladzi arahu, pendapat yang saya tahu, anna hadhihi, sesungguhnya ini, bahwa orang yang enggan berzakat diambil zakatnya dan separuh hartanya, uqubatun, itu satu punishment, ya, satu seksaan, mufawwadatun, yang diserahkan, ila takdiril imam, bagi kekuasaan imam, bagi kebijakan imam. Itu diserahkan kepada presiden lah, diserahkan kepada gubernur, kepada bupati, kepada camat, kepala desa. Yunafidhuha, yang dia bisa jalankan aturan itu, bahwa harus diambil paksa dan diambil separuh hartanya, haitsu yara, ya, fiman zakat, di dalam mencegah zakat. Pemimpin formal bisa menggunakan kebijakan ini ketika melihat kesadaran rakyat yang dia pimpin sangat rendah, mereka sudah lama tidak mengeluarkan zakat, sehingga butuh aturan yang mengagetkan, yang menyadarkan publik akan kewajiban berzakat, urgensi berzakat untuk kemaslahatan bersama. Walam yajid, dan imam itu tidak menemukan sabilan, jalan lain, li zajrihim, untuk melarang mereka melakukan perbuatan yang itu, tidak mengeluarkan zakat. Sehingga ini opsi yang terakhir, harus diambil paksa hartanya dan separuh hartanya disita. Ghairi hadza, selain ini. Jadi ini opsi terakhir yang bisa dijadikan pijakan oleh pemimpin untuk mengambil paksa
harta al-aghniya, orang-orang kaya yang bakhil, yang enggan berzakat. Wasana udulan, saya akan kembali menjelaskan di hadhil masalah ini fi babi ada zakah, dalam bab pelaksanaan zakat, pembayaran zakat nanti pada bab selanjutnya. Asal itu kandungan yang ketiga dari hadis ini. Satu hadis ini dijelaskan ada 3 kandungannya. Anna hadza tasydid, sesungguhnya ancaman yang berat ini fi amri zakah, dalam urusan zakat. Innama huwa, sesungguhnya ancaman yang berat dari Nabi ini apa tujuannya? Liri ayati hakil fuqara, untuk menjaga hak orang-orang fakir, wal mustahikin, dan orang-orang lain yang berhak menerima zakat. Alladzina, yaitu orang-orang farada, yang mengharuskan Allah lahum, bagi orang-orang itu az-zakat, zakat. Jadi Allah begitu tegas, Nabi begitu tegas berbicara soal zakat ini akan mengambil harta orang yang enggan berzakat dan separuh hartanya, karena keperpihakan Nabi yang sangat besar terhadap hak orang-orang fakir miskin, terhadap orang-orang yang berhak menerima zakat. Wa amman nabiyyu, dan adapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa aluhu, dan keluarga Nabi, falaisa, maka tidak ada lahum, bagi Nabi dan keluarganya, nasibun, bagian, fi hadhihi zakat, di dalam zakat ini. Nabi dan keluarganya dari Bani Hashim, Bani Muthalib memang tidak boleh, sebagai teladan ya. Jangan sampai zakat ini justru untuk kepentingan pribadi dan keluarga, tapi untuk kepentingan umat, kepentingan masyarakat luas. Wala yahillu lahum, dan tidak halal lahum, bagi Nabi dan keluarga, minha, dari zakat, syai'un, sesuatu apapun. Ala khilafi ma, ini berbeda ya. Tradisi urifah yang diketahui, tradisi itu fis sadaqah, dalam hal sedekah, indal yahud, menurut orang Yahudi. Haitsu kana usyruha, kalau praktek sedekah pada orang Yahudi itu 10%-nya mukhassasan, dikhususkan di ali Harun, bagi keluarga Harun Alawiyyin. Alladzina kanu kahanan, yang keluarga Harun itu menjadi dukun ya, peramal, binasli, keturunan, wal wirathah, dan kewarisan. Wa kana juz'un minha, dan sebagian dari zakat itu yusrafu, juga diberikan, ila ashabil manasib, bagi orang-orang yang punya kedudukan adiniyati, agama. Jadi Nabi Muhammad merombak tradisi orang Yahudi yang 10% dari sedekah kaumnya itu diberikan kepada keluarga Harun. Bahkan yang lain, orang-orang yang punya posisi keagamaan itu, agamawan lah ya, pemimpin agama, juga mendapat bagian dari sedekah itu. Nabi dengan tegas, dengan dengan keteladanannya menjelaskan tidak boleh sedekah zakat itu diberikan kepada keluarga Muhammad, baik dari Bani Hashim atau Bani Muthalib. Ini sungguh sebuah keteladanan yang luar biasa ya dari Nabi kita Muhammad SAW. Memang sudah saatnya pemimpin agama, apalagi pemimpin agama yang merangkap menjadi pemimpin politik, untuk mengedepankan kepentingan publik, mengedepankan kepentingan masyarakat. Sumber-sumber ekonomi termasuk zakat ini harus terdistribusikan, teralokasikan, diberikan total kepada masyarakat. Jangan sampai sumber-sumber ekonomi ini justru mengalir kepada pemimpin itu sendiri dan kepada keluarganya. Ini sungguh keteladanan yang agung dari baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang harus diteruskan oleh para pewaris beliau, para ulama, para kiai, pemimpin agama, supaya mereka memperhatikan ya kehidupan jamaahnya, fakir miskin di sekelilingnya, lebih mengutamakan kepentingan mereka daripada kepentingan pribadi dan keluarga.
Demikian pengajian kita pada hari ini, Ahad. Insya Allah kita akan ngaji setiap jam 6.30 sampai jam 7 insya Allah pada bulan Ramadan. Semoga Allah memberikan kemudahan, Allah memberikan pertolongan sehingga tabarukan kita pada bulan Ramadan yang akan datang diberikan kesuksesan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.